Bagaimana Zafi? Dia tidur. Lian melirik Zafi yang tertidur pulas di atas ranjangnya. Tidur sungguhan kan? Tanya Maxim. Mungkin. Sudahlah. Sekarang di mana kalian? Apa sudah selesai? Lian duduk di kursi belajarnya. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Kami sedang bersenang-senang. Ujar Maxim. Apa aku terdengar sedang khawatir pada kalian? Aku khawatir orang-orang di sekitar rumah menyadari apa yang terjadi di sana. Lian menatap keluar jendela. Mereka sudah sadar. Maxim tertawa. Apa? Yang benar aja. Lalu, apa yang kalian lakukan sekarang? Tidak mungkin diam aja kan? Mereka sudah diurus orang-orang Aguero. Mereka memang takut, tapi tidak bodoh. Kalau ada yang mencoba buka mulut, dia akan langsung dihabisi sebelum sempat melakukannya. Ujar Maxim. Nampaknya aku terlalu panik sampai lupa. Aguero sangatlah hebat. Jadi, kalian menghabisi semuanya? Tanya Lian. Iya, semua orang termasuk Steffi. Orang yang akan kau kencani? Tanya Lian. Iya, dia mengkhianatiku lebih dulu. Maxim terdengar terluka. Hentikan itu, kau lebih brengsek daripada Steffi. Terima kasih pujiannya, sahabatku sayang. Sampai di sini dulu ya, Zeva akan segera memulai kegiatannya. Maxim langsung mematikan telepon. Dia bahkan tidak mendengarkan jawabanku dulu. Lian meletakkan ponsel. Ia menatap Zafi yang masih tidur. Remaja itu memeluk bantal sebagai ganti boneka beruang. Lian kembali mengingat saat Zafi menangis di pelukannya. Saat kecil, Zafi sangat cengeng. Dia selalu menangis karena hal kecil dan membuat keributan. Dia juga sangat manja dan ingin menang sendiri. Zafi selalu lemah, sehingga Lian bisa mendominasi atau lebih kuat dari anak itu. Lian tidak tahu sejak kapan Zafi yang seperti itu menjadi seseorang yang paling kuat di antara mereka berlima. Rupanya kuat secara fisik belum tentu kuat secara mental. Lian duduk di tepi ranjang. Ia menyentuh pipi Zafi. Ia bisa merasakan air mata yang telah mengering di sana. Dia terlihat menyedihkan. Lian menatap Zafi dengan wajah pahit. Kalau tidak salah, ayahnya pernah bercerita. Kalau ayah Zafi, Marcelo, dulu adalah seorang bucin tolol. Dia jatuh cinta pada seorang wanita dan jadi bodoh. Marcelo bersikap lebih buruk daripada Zafi, namun dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lian berdiri untuk mengambil air di dapur. Namun gerakannya terhenti saat Zafi menahan tangannya. Kau mau kemana? Tanya Zafi dengan kedua mata tertutup. Tidur sambil menjaga kesadaran? Iya. Sejak kapan? Sejak aku menutup mata. Jadi kau tahu apa yang sudah aku lakukan? Lian bicara soal dirinya yang terus menatap Zafi dan menyentuh pipi remaja itu. Iya. Lian merasa malu dan kesal di saat yang bersamaan. Bisakah kau berbaring di sebelahku? Tanya Zafi. Aku tidak ngantuk. Aku tidak memintamu tidur, hanya berbaring. Haruskah? Iya. Lian merasa tidak enak kalau menolak Zafi dalam situasi yang seperti ini. Makanya, ia langsung berbaring di sebelah Zafi, menghadap ke arah remaja itu. Zafi masih menutup kedua matanya sedari tadi. Kau punya kelopak mata yang cantik, bicar Lian. Terima kasih, ini diturunkan ibuku. Kau sendiri punya bibir yang manis, bela Zafi. Itu juga diturunkan ibuku. Aku ingin menciumnya. Zafi? Tanpa sadar, Lian berteriak kesal. Kenapa? Kau tidak mau kucium? Zafi membuka kedua matanya. Remaja itu tersenyum kecil. Hentikan itu, Zafi. Tolong jangan bermain-main. Lian merasa kesal. Tadi Zafi sempat menggetarkan hatinya. Kalau aku tidak main-main, tanya Zafi. Kau akan menciumku? Iya. Kau bercanda kan? Iya. Tuh kan? Kalau aku serius, apa kau akan mengizinkanku? Tanya Zafi. Memangnya kau mau ciuman denganku? Bukannya kau membenciku? Lian terheran. Aku tidak pernah membencimu, hanya saja aku teringat masa-masa kecil saat aku mengejar cintamu. Kau selalu menolakku dan mengejar Gio. Makanya aku sering kesal sendiri pada diriku sendiri. Ujar Zafi. Apa kau kecewa? Kau membuang waktumu untuk mengejarku? Tidak juga. Aku minta maaf. Karena? Karena sudah berbuat buruk padamu. Saat itu aku masih kecil. Jujur aja, aku tidak suka sifatmu yang cengeng.
dan selalu merusak kesenangan orang lain. Karena itu, aku menjadikan Gio sebagai alasan agar kau tidak mendekatiku, ujar Lian. Jadi, kau tidak pernah menyukai Gio? Zafi tersenyum geli. Aku sempat menyukainya beberapa saat. Kemudian aku sadar, bocah itu terlalu sering diam dan cuek. Aku pun berhenti menyukainya. Lian tertawa. Masa kecil kita sangat menyenangkan. Benar, ada banyak kenangan yang kita ukir sekarang. Sekarang, apa kau akan menjawab pertanyaanku? Zafi telah menunggu jawaban sedari tadi. Pertanyaan apa? Ciuman. Zafi, kau pasti gila. Ini efek baru putus kan? Apa kau menjadikanku sebagai pelampiasan? Suara Lian sedikit bergetar, namun ia masih mempertahankan senyumannya. Tidak, aku tidak pernah berniat menjadikanmu pelampiasan. Aku tidak punya niat sedikit pun untuk melakukan itu. Aku hanya bertanya, Lian. Baiklah, kau tidak perlu menjawabnya, ujar Zafi. Tidak masalah. Apa? Zafi mengerutkan dahi karena Lian tiba-tiba bicara setelah dia diam selama 2 menit. Itu jawabanku. Aku tidak masalah ciuman denganmu, ujar Lian. Kenapa? Ya, kalau kita berpacaran, aku akan menciummu. Lian mengedikan bahu. Bukankah itu wajar dilakukan oleh pasangan? Berciuman, berpegangan tangan, melakukan banyak hal bersama. Mau ciuman? Tanya Zafi. Kau kebelet ciuman atau apa? Lian heran. Hanya penasaran rasanya ciuman denganmu. Memangnya kau berciuman karena penasaran? Lian ingin sekali meraih lampu tidur dan menghantam kepala Zafi dengan itu. Lagi pula, aku sudah mengatakannya kepadamu. Aku akan berciuman dengan pacarku, ujar Lian. Zafi tidak memberikan jawaban lagi. Remaja itu berbaring terlentang sambil menatap langit-langit dengan wajah serius. Lian merasa Zafi menjadi sangat aneh. Remaja itu memang kerap meminta pelukan darinya. Tapi tiba-tiba saja meminta ciuman. Bukankah itu aneh? Ditambah Zafi habis putus, membuat Lian berpikir kalau Zafi menjadikannya pelampiasan. Lian, ayo pacaran. Hah? Lian terkejut, Zafi benar-benar gila. Aku tidak bercanda. Zafi menatap Lian. Hei, siapapun yang mengalami ini pasti akan berpikiran kau bercanda. Tiba-tiba saja mengajak anak orang berpacaran. Tidak romantis pula. Lagian, kita tidak memiliki perasaan satu sama lain. Untuk apa kita pacaran? Lian menghela nafas. Kita bisa menjalaninya dulu, ujar Zafi. Dasar kau brengsek. Lian bangkit dari ranjang. Ia keluar dari kamarnya dan menutup pintu. Rupanya di ruang tamu ada Gio yang sedang duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Lian memang memanggil Gio kemari untuk membantunya menghibur Zafi. Apa kamu jadian dengan Zafi? Tanya Gio tanpa menoleh. Kau mendengar semuanya? Iya. Seharusnya kau tahu, aku tidak akan jadian dengan seseorang yang hanya menjadikanku pelampiasannya. Ujar Lian dengan suara bergetar. Lian, itu tidak benar. Zafi keluar dari kamar Lian. Aku sudah tahu, Zafi. Berhentilah membela diri, ujar Lian. Dengarkan aku dulu. Zafi menarik tangan Lian. Sakit, lepaskan. Lian memberontak karena Zafi mencengkram tangannya dengan kuat. Hentikan itu. Gio menarik tangan Zafi, melepaskan cengkraman remaja itu dari tangan Lian. Setelah terlepas, Lian langsung keluar dari apartemennya. Tunggu, Lian. Zafi hendak menyusul Lian, namun Gio menahannya. Cukup, ujar Gio. Kau tahu apa? Kau hanya menghalangi jalanku. Aku harus menjelaskan semuanya kepada Lian. Plak. Zafi terdiam setelah Gio menamparnya dengan kuat. Tamparan itu mampu membuat Zafi tersadar dengan apa yang sudah ia lakukan. Sudah sadar? Tanya Gio. Iya. Zafi merasa menjadi sampah paling buruk. Hanya karena Lian bersedia membantunya melupakan Melody, Zafi ingin memanfaatkan Lian dengan menjadikan gadis itu sebagai pelampiasan. Zafi bilang, dia tidak melakukan itu, tapi perbuatannya menunjukkan kebenaran. Gio, menurutmu apa yang sedang aku lakukan sekarang? Tanya Zafi. Kau serius bertanya seperti itu? Kau sudah melakukan hal yang paling sampah. Ini tidak ada bedanya dengan kau menghancurkan Lian, bodoh. Gio kembali memainkan game. Jika kau tahu kesalahanmu, jangan berdiri saja dan pergilah. Gio mulai kesal karena dia harus banyak bicara. Iya, Zafi keluar dari apartemen Lian. Ia harus menemukan dimanapun gadis itu berada. Melody duduk di kursi. Kedua tangannya terikat kuat di pinggiran kursi. Mulutnya disumpal dengan kaos kaki yang berisi darah. Air mata gadis itu tidak henti-hentinya keluar. Getaran kuat di tubuhnya bertambah terus-menerus bersamaan dengan detak jantungnya. Di depannya, ia melihat Zeva sedang duduk santai sambil mengelapi pisau-pisau kecil dan alat penyiksaan lainnya.
Tempat ini adalah tempat yang sama saat Zeva menyiksa seseorang yang mengirim kelompok untuk menghabisinya di dalam gang. Zeva membawa Melody jauh-jauh kemari karena tempat ini memiliki alat penyiksaan terbaik yang pernah Zeva temui. Zeva, kapan kau akan memulainya? Aku mulai lapar. Maxim merengek. Remaja itu tengah berbaring di sebuah sofa memainkan game di ponselnya sembari menunggu Zeva selesai bersiap. Aku harus menyiapkan semuanya dengan baik agar aku tidak mengecewakan diriku sendiri. Zeva meletakkan pisau yang selesai ia bersihkan. Para pengawal yang berjaga di sekitar sana merasa penasaran. Terakhir kali mereka telah melihat bagaimana nona mereka menyiksa seseorang dengan kejam dalam waktu 1 jam. Kali ini mereka lebih bersemangat karena Zeva menyiapkan semuanya dengan baik. Baiklah, mari kita mulai. Zeva mengambil pisau berukuran paling kecil. Melody memberontak sekuat tenaga, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan sedikit pun. Karena sebelumnya Zeva telah mencokokinya dengan racun. Efek dari racun itu hanya membuat tubuh seseorang tidak bisa bergerak kecuali digerakkan oleh orang lain. Namun ia masih bisa merasakan sesuatu dan berbicara. Melody merasa sakit saat Zeva mengiris kulit lengannya. Zeva membuat bentuk persegi panjang di lengan Melody. Sakit, masa sih? Zeva memakai sarung tangannya. Teriakan Melody semakin menjadi-jadi saat Zeva menarik kulit lengannya. Aduh, berisik. Zeva menarik kuat kulit itu, membuat kulit Melody terlepas dari lengannya. Gadis itu menangis dengan kuat. Rasa sakit luar biasa menjalar di lengan yang telah dikuliti. Bagaimana kau melakukannya? Maxim terkejut karena Zeva melakukan itu dengan mudah. Mau melakukannya? Tanya Zeva. Boleh. Maxim bersemangat. Enggak lah, jalang ini milikku. Kau cari orang lain saja untuk dipakai. Perkataan Zeva membuat Maxim cemberut. Perhatikan baik-baik sepupuku, lihat, simpan dan praktekkan. Zeva mengiris kulit lengan Melody yang satunya. Melody berteriak kuat saat Zeva mengulitinya dalam sekali tarikan. Ais, jalang ini berisik sekali. Zeva menampar pipi Melody beberapa kali. Aduh, Zeva merasa menyesal kemudian karena Melody kehilangan kesadaran setelah tamparan terakhirnya. Aku lupa mengendalikan kekuatanku, ujar Zeva. Mampus. Maxim tertawa, padahal dia juga sama. Tinggal disadarkan aja sih. Zeva mengambil gelas plastik di sebelahnya. Dengan gelas itu, ia mengambil air garam di dalam ember besar dan pelan-pelan Zeva menuangkan air garam di atas permukaan yang sudah dikuliti. Melody langsung tersadar begitu merasakan sensasi yang luar biasa pada lengannya. Jangan manja. Zeva kembali menuangkan air garam sembari tertawa bahagia. Wajahnya memerah puas saat melihat ekspresi tersiksa Melody. Zeva meletakkan gelas setelah ia puas. Kau memiliki kuku yang cantik. Di mana kau melakukan manicure? Aku juga mau. Ini membuatku kesal. Padahal kukuku jelek begini. Kenapa kuku orang lain malahan bagus? Tidak adil kan? Zeva menatap jari-jarinya. Seakan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Melody berusaha keras memberontak. Zeva menertawai kebodohan Melody sambil mengambil sebuah tang. Melody berteriak saat Zeva mencabut salah satu kukunya. Dari tempat kuku itu dicabut banyak darah keluar. Setelah dilihat lebih dekat, kukuku jauh lebih baik. Zeva menatap kuku Melody yang masih menempel di tang. Tapi tetap saja aku tidak suka kalau kau memiliki kuku yang bagus. Kau mengerti kan Melody? Zeva tersenyum sebelum mencabuti semua kuku tangan kanan Melody. Apa kau lelah? Zeva menarik kaos kaki yang menyumpal mulut Melody. Kau iblis. Melody bicara dengan nada bergetar dan ketakutan. Orang sepertimu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Melody berhenti bicara saat Zeva memasukkan 2 jari ke dalam mulut gadis itu. Tentu saja Zeva menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangannya. Dasar bodoh, apa kau masih tidak mengerti posisimu? Zeva membuka mulut Melody lebar-lebar dengan tangan kirinya, sementara tangan kanan mengarahkan tang untuk mencabut salah satu gigi Melody. Melody berteriak sangat kuat saat Zeva mulai mencabuti satu giginya. Berhasil. Zeva merasa bangga setelah satu gigi Melody tercabut dengan rapi. Pekerjaan dokter gigi sangat berat. Zeva menatap Melody. Cuih. Zeva tidak sempat menghindari saat Melody meludahinya. Nona, beberapa pengawal langsung mendekati Zeva, mereka mengelurkan sapu tangan. Nampaknya hal ini sering terjadi ya. Zeva menerima salah satu sapu tangan, membersihkan wajahnya dengan itu. Jalang,
Kau akan menyesal. Kau akan jatuh ke neraka bersama dengan kesombonganmu. Mulut Melody kembali disumpal dengan kaos kaki. Kau itu banyak bacot. Zeva mengambil besi yang ujungnya telah dipanaskan. Nah, mari kita lanjutkan. Zeva tersenyum manis. Begitu ya. Awasi aja Zeva dengan baik. Antar dia setelah selesai. Dia harus sekolah besok. Marcelo mematikan telepon. Ada apa? Tanya Violeta yang sedang membaca buku novel di ranjangnya. Perasaanmu benar, terjadi sesuatu kepada Zafi. Ujar Marcelo. Apa dia baik-baik saja? Violeta khawatir. Dia memiliki banyak orang baik di sekitarnya. Violeta. Dia akan baik-baik saja sekarang. Dibandingkan itu, aku lebih penasaran kepada Zeva. Marcelo duduk di sebelah istrinya. Biar ku tebak. Zeva sedang bersenang-senang? Tanya Violeta. Iya. Marcelo tersenyum. Aku sedikit khawatir. Kenapa? Zeva baru berusia 17 tahun. Violeta, ayolah. Kau dan Zeva itu sama. Saat berumur 17 tahun, kau sudah menghafal cara bertahan hidup yang baik dijalankan. Begitu pula dengan Zeva, ujar Marcelo. Putrimu itu psikopat. Putri kita, dan kau juga psikopat. Marcelo tersenyum geli membuat Violeta memukulnya dengan buku novel. Tingkat psikopat kita berbeda. Aku hanya pernah melakukan penyiksaan beberapa kali, dan itu pun setelah aku berumur 28 tahun, ujar Violeta. Dia lahir dengan 2 orang tua psikopat. Wajar aja jadi seperti itu. Zafi juga sama kan? Bedanya, dia tidak begitu tertarik pada darah. Marcelo melirik ponselnya. Lihat anak ini. Baru saja kita membicarakannya, dia sudah menelpon. Marcelo mengangkat panggilan masuk dari Zafi. Pah, aku ingin bicara berdua. Marcelo melirik Violeta, mengerti apa yang terjadi. Violeta memberikan isyarat kepada suaminya untuk pergi ke tempat lain. Marcelo keluar dari kamar tidur menuju ke ruang keluarga. Tempat itu dijaga oleh 10 orang pengawal. Ada apa? Marcelo duduk di sofa. Aku melakukan kesalahan besar. Pada dirimu sendiri? Pada Lian. Marcelo hendak tertawa langsung mengurungkan niatnya saat mendengar nama putri dari sahabatnya itu. Apa maksudmu? Tanya Marcelo. Aku berpikiran untuk move on dengan menjadikan Lian sebagai pelampiasan. Kau apa? Suara kemarahan Marcelo membuat semua pengawal yang berdiri terkejut. Mereka semua adalah pengawal baru. Mereka tidak pernah melihat Marcelo semarah ini sebelumnya. Aku sadar akan perbuatanku, tapi aku membuat Lian terluka, ujar Zafi. Bocah bodoh. Apa tidak ada yang lebih buruk lagi? Katakan saja semuanya, Pak. Aku pantas mendapatkannya. Waktumu akan habis untuk mendengar semua umpatanku. Apa yang kau lakukan sekarang? Marcelo berharap dia tidak perlu berteriak sekali lagi. Itu bisa membuat Violeta tidak nyaman. Aku sedang mencarinya, tapi sulit menemukan keberadaan Lian. Aku bingung. Apa yang harus aku katakan kalau aku bertemu dengannya? Aku akan membuatkan sup tomat sebagai permintaan maaf. Marcelo menutup kedua matanya. Kau meminta saran dariku? Iya. Kau bahkan meminta saran untuk hal yang sangat mudah. Kau harus mengakui kesalahanmu dan meminta maaf. Kalau dia tidak memaafkanku, itu masalahmu. Pak, ayolah. Aku tidak mau persahabatanku hancur. Kau sendiri yang menghancurkan persahabatanmu, bodoh. Begini saja, saat kau menemuinya, katakan, dia bisa memukulmu beberapa kali. Ujar Marcelo, kalau aku mati, itu akan mengurangi salah satu beban di Aguero. Papa brengsek, apa kau baru saja mengumpati ayahmu? Hei, Zafi. Marcelo menatap layar ponsel yang menghitam. Zafi mematikan teleponnya. Sudah selesai? Violeta mendekat. Ia duduk di sebelah Marcelo menggenggam tangan suaminya dengan lembut. Kenapa kau marah-marah begitu? Tanya Violeta. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku jadi sangat sensitif. Bocah ini sama sepertiku di masa lalu. Makanya aku marah. Marcelo menyenderkan kepalanya di bahu Violeta. Saat kita kembali ke New York, kau harus bicara dengan Zafi, ujar Violeta. Aku akan membuatkan sup tomat sebagai permintaan maaf. Marcelo menutup kedua matanya. Kak, kau akan memasak? Violeta berkeringat. Iya, aku juga akan membuatkannya untukmu. Haruskah Violeta pergi keluar saat itu? Dia tidak mau mendengar tangisan kepala koki lagi. Anda telah bekerja keras, Nona. Seorang pengawal membawakan sebuah lap berukuran besar kepada Zeva. Zeva menggunakan lap itu untuk menghapus darah Melody yang mengenai wajahnya. Sudah 3 jam berlalu sejak Zeva menyiksa Melody. Zeva merasa bangga karena dia berhasil menjaga Melody tetap hidup sampai saat ini.
Gadis itu sangat kacau, tubuhnya dipenuhi dengan darah. Seluruh lengan kanan dan kirinya telah dikuliti, begitu pula dengan kedua kakinya. Zeva juga menancapkan paku di sepanjang kaki Melody yang telah ia kuliti itu. Seluruh gigi Melody telah dicabut berserta kuku-kukunya. Kepala gadis itu telah digunduli. Di sana, Zeva menempelkan besi panas sehingga menimbulkan bekas. Zeva sengaja tidak melukai kedua bola matanya. Siapa tahu masih berharga dan bisa dijual. Apa yang harus kami lakukan kepadanya, Nona? Tanya pengawal. Cari tahu organ yang masih bisa dipakai, jual itu di pasar gelap. Jasadnya, lempar aja ke kandang singa. Baik. Zeva mendekati Maxim. Remaja itu tertidur pula sambil memeluk sebuah boneka kelinci berukuran sebadannya. Boneka itu ditemukan Maxim di tempat ini. Nona, apa Anda ingin membersihkan diri terlebih dahulu? Tempat ini memiliki kamar mandi. Zeva terkejut. Kami memilikinya, walau tidak sebaik kamar mandi di Mansion Aguero. Tidak masalah, aku akan mandi. Saya akan membawakan pakaian ganti Anda. Baiklah. Zeva memang meminta orang, ia mengantarkan dirinya kemari membawakan pakaian ganti untuknya dan Maxim. Zeva masuk ke dalam kamar mandi. Tidak ada bedanya dengan kamar mandi di rumahnya, tapi lebih luas. Zeva membuang seluruh pakaiannya di tong sampah, menyalakan shower, mengguyurkan dirinya di bawah shower. Terlihat jelas air bercampur dengan darah mengalir ke dalam saluran pembuangan. Zeva bisa merasakan tubuhnya lebih ringan dari sebelumnya. Tapi kenapa perasaanku tidak enak ya? Zafi tidak membuat masalah kan? Zeva akan sangat kesal kalau Zafi membuat masalah lagi. Selesai mandi, Zeva memakai pakaian yang dibawakan pengawalnya. Zeva merasa sedikit aneh. Ia seakan familiar dengan pakaian-pakaian itu. Tank top, celana panjang ketat, jaket hitam, dan sepatu boots. Kemudian Zeva sadar, pakaian seperti ini kerap dipakai ibunya saat bepergian sebagai orang New York pada umumnya. Apa orang ini menyamakanku dengan mama? Tidak buruk sih. Zeva keluar dari kamar mandi. Ia melihat Maxim sudah bangun seperti layaknya orang yang baru bangun tidur. Maxim duduk untuk mengumpulkan nyawa. Aku baru sadar kau sudah mengganti pakaianmu, ujar Zeva. Aku mandi sebelum kau mulai. Wah. Maxim mengucap kedua matanya. Ayo kembali, aku harus mengerjakan PR. Zeva berjalan lebih dulu. Aku tidak perlu mengerjakannya, karena Zafi berjanji akan mengerjakan PR Maxim. Dia sudah mengerjakannya kan? Entah kenapa Maxim merasa ragu. Apa yang aku lakukan di sini? Lian merasa kesal, kenapa malah dia yang keluar? Padahal itu kan apartemennya, tempat tinggalnya. Harusnya dia yang menendang Zafi keluar. Lagian kenapa sih aku sensitif sekali? Harusnya aku memukul Zafi di sana, bukan malah pergi. Lian menggerakkan ayunan dengan kakinya. Ia sedang berada di sebuah taman bermain, dan hari ini juga sudah larut. Apa aku kembali ke mansion aja ya? Lapar pula. Lian melirik seseorang yang berjalan di trotoar. Kenzo? Kenzo menoleh ke arah Lian. Apa yang kau lakukan malam-malam begini? Lian tidak menyangka Kenzo akan mendekatinya. Membeli makanan, kau sendiri, kabur dari rumah. Kenzo menduduki ayunan di sebelah Lian. Bisa dibilang begitu. Boleh aku minta makananmu? Aku lapar. Lian tersenyum. Baiklah. Kenzo memberikan sekotak sandwich kepada Lian. Terima kasih Kenzo. Lian membuka bungkusan dan memakan sandwich. Kau harus kembali, ujar Kenzo. Kenapa? Aku mau pulang. Lian tidak bisa menahan tawanya. Kenzo tidak akan pulang sampai Lian pulang. Kau khawatir padaku? Kalau begitu, bisakah aku menginap di rumahmu? Tanya Lian. Tidak boleh. Kenzo menunjukkan wajahnya yang panas. Kau dingin sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan masalah keluarga. Lian menceritakan semua yang terjadi terhadap Zafi dan apa yang Zafi lakukan kepadanya. Dasar Zafi bangsat, ujar Kenzo. Kau baru saja mewakilkanku, kawan. Lian menepuk bahu Kenzo. Apa kau mau aku membantumu memukul kepalanya setidaknya sekali? Tanya Kenzo. Tidak usah. Jawab Lian dengan cepat. Dia tidak bisa membiarkan Kenzo dan Zafi bertengkar. Kenzo bisa mati. Terus kau mau apa sekarang? Tanya Kenzo. Aku akan kembali ke apartemenku. Bagaimana kalau Zafi menemuimu? Ya, tidak apa-apa. Kau akan memaafkannya? Iya. Aku mengerti. Zafi melakukan itu karena tekanan yang dia rasakan. Aku juga terlalu sensitif dan langsung pergi begitu saja. Saat bertemu Zafi, aku akan menyelesaikan semuanya dengan pembicaraan yang baik, ujar Lian. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Lian dan Kenzo menoleh ke arah Maxim dan Zeva yang berjalan mendekat. Mereka berdua diturunkan tidak jauh dari sana, karena mereka ingin sedikit berjalan kaki. Kalian hanya berduaan?
Zeva menatap Lian dan Kenzo dengan wajah aneh. Kalian juga hanya berduaan? Kenzo ikut menatap mereka dengan wajah aneh. Wah, Bung, santai. Aku dan Zeva adalah sepupu. Tidak akan terjadi apa-apa di antara kami. Ujar Maxim saat Kenzo memberikannya tatapan tajam. Kenzo hanya kebetulan lewat. Akulah yang duduk di sini sedari tadi. Dia juga memberiku sandwich. Lian melirik bungkusan sandwich. Kau yang meminta, ujar Kenzo. Dia sedikit panik. Sama aja, balas Lian. Kenapa kau panik begitu, Kenzo Marino? Kau seperti seorang pria yang ketahuan selingkuh di belakang istrinya. Maxim tertawa. Pokoknya aku hanya sedang berjalan dan menemukan gelandangan ini di sini, ujar Kenzo. Siapa yang kau panggil gelandangan? Lian tersinggung. Sudah cukup. Kenapa kalian malah bertengkar? Suara tegas Zeva membuat mereka diam. Senyum Maxim pun luntur. Ia otomatis menundukkan kepalanya karena tidak mau dilempari sepatu. Kenapa kau ada di taman sendirian di malam hari? Zeva menatap Lian. Aku tidak sendirian. Lian, ini karena Zafi. Apa yang dia lakukan? Zeva telah menyiapkan hatinya. Pemikirannya tentang Zafi yang membuat masalah lain menjadi kenyataan. Lian langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Kalau dia mengatakan ini kepada Zeva, gadis itu akan langsung bisa menendang bokong Zafi. Lian tidak mau memperbesar masalah ini lagi. Sudahlah, biarkan aku dan Zafi yang menyelesaikan ini, ujar Lian. Baiklah, Zafi ada di mana? Belas Zeva. Apa? Setelah Zeva berkata seperti itu, Zafi memasuki taman bermain. Dia juga menyeret Gio yang tampak ketakutan di belakangnya. Ayo pergi. Zeva membalikkan tubuhnya. Kenzo berdiri dan mengikuti Zeva. Begitu pula dengan Maxim. Zafi merasa tegang. Ia melirik Gio, namun Gio telah mundur beberapa langkah. Di balik wajah datarnya, Gio mengatakan, mampus kau. Kenapa tegang begitu? Tanya Zeva. Tidak, kenapa-napa. Zafi melirik Lian yang sedang menahan tawa. Aku tidak tahu apa masalah kalian. Karena Lian tidak mau menceritakannya. Kau beruntung, adekku. Selesaikan masalah kalian dengan baik. Kalau tidak, mau aku ikut campur. Zeva menepuk kepala Zafi lalu berjalan melewati saudaranya. Kau sangat beruntung, bisik Maxim. Semua orang pergi dari taman bermain meninggalkan Lian dan Zafi di sana. Zafi masih berdiri di tempatnya, menatap ragu kepada Lian yang sedang memainkan ayunan. Dia telah berkeliling. Dia berpikir Lian mencari tempat jauh untuk bersembunyi. Ternyata tempat yang dituju Lian tidak begitu jauh dan tidak terfikirkan oleh Zafi. Dia dan Gio hanya kebetulan lewat, kemudian melihat Lian bersama dengan yang lainnya ada di sana. Apa kau tidak akan berbicara? Kalau tidak, aku akan pergi, ujar Lian. Tunggu. Zafi mendekati Lian. Dengan ketegangan, ia mencengkram ayunan di sebelah gadis itu. Aku menyadari semuanya. Apa yang aku lakukan tidak sesuai dengan apa yang aku katakan. Memang benar, aku mencoba menjadikanmu pelampiasan untuk melupakan Melody. Aku merasa sangat bodoh. Aku benar-benar bajingan. Aku tidak akan menyuruhmu untuk memaafkanku. Zafi menundukkan kepalanya. Aku memaafkanmu? Apa? Kenapa? Karena kau melakukan semua itu di bawah tekanan. Kau tidak sedang berpikiran jernih. Aku juga minta maaf karena pergi begitu saja. Seharusnya aku tidak sensitif begitu. Ujar Lian. Jangan meminta maaf. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau aku jadi kau, aku akan melakukan hal yang sama, balas Zafi. Jadi kita baikan? Lian tersenyum. Iya. Zafi mengangguk dengan senyuman kecil di wajahnya. Sebagai saran, sebaiknya kau jangan mendekati seseorang di saat seperti ini. Kau harus menenangkan hatimu dulu, ujar Lian. Bagaimana jika aku mendekati seseorang karena aku memang tertarik kepadanya? Tidak masalah sih, asalkan kau tidak menyakiti hatinya. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Zafi menatap Lian dengan lekat. Kau tertarik pada seseorang? Secepat ini? Wah, bajingan ini ternyata kau sama saja ya dengan Melody. Lian memukuli Zafi berkali-kali. Hentikan, hei! Zafi berlari keluar dari taman dan Lian terus mengejarnya. Sementara itu, 4 orang yang mengintip dari balik pohon hanya bisa memandangi kepergian 2 orang bodoh itu. Sejak kapan Zafi tertarik kepada Lian? Tanya Maxim. Entahlah. Padahal dulu dia bilang tidak akan memiliki hubungan seperti itu dengan Lian, ujar Zeva. Maxim melirik Kenzo yang masih di sana. Ia langsung tersenyum. Aku dan Gio ada urusan. Kami akan pergi ke suatu tempat. Maxim merangkul Gio. Jangan mengarang. Aku akan kembali ke rumah dan Bibir Gio ditutup Maxim dengan tangannya. Hahaha, kau ini bicara apa, Gio? Bukannya kau sudah janji akan menemaniku? Sudah ya, kami pergi dulu. Ya. Maxim menyeret Gio pergi. Apa sih yang dia rencanakan? Zeva langsung sadar kalau dirinya hanya berduaan dengan Kenzo.
Aku akan mengantarmu pulang, ujar Kenzo. Rumahku cukup jauh dari sini loh. Rumahmu kan dekat. Masa kau mau membuang-buang waktumu? Iya. Kadang aku tidak mengerti arah pikiranmu. Zeva merasa tidak enak, padahal dia bisa pulang sendirian, tapi Kenzo pasti menganggapnya sebagai gadis biasa. Agak aneh, seorang gadis biasa berjalan sendirian di tengah malam kan? Aku punya ide yang lebih baik, ujar Zeva. Apa? Biarkan aku menginap di rumahmu. Apa? Kenzo terkejut. Aku sedang malas berjalan jauh, tidak boleh ya? Zeva mengusapnya. Tidak apa-apa, kau boleh menginap, ujar Kenzo. Wah, kau sangat baik. Zeva melangkah bersama Kenzo. Pikiran Kenzo berada di tempat lain. Semua akan baik-baik saja kan? Tidak akan terjadi hal yang aneh kan?